wabarakatuh. Hai adik-adik Simi. Ketemu lagi dengan Sobat Simi, Kak Nani di dunia cerita, dunia inspirasi. Oke adik-adik Simi, sebelum Kak Nani bercerita, Kak Nani mau nyanyi dulu nih. Nah adik-adik boleh dong tebak lagu apa nih kira-kira? Oke, Kak Nani mungkin nggak pandai nyanyi ya, tapi nggak apa-apa, kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu, kuku, 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 kuku. Nah, kira-kira adik-adik semua, adik-adik Simi, lagu apa itu judulnya? Ya betul sekali, itu lagu Burung Hantu. Dan cerita Kak Nani kali ini dimulai dari berita aneh yang dikabarkan oleh burung hantu tua. Apa itu beritanya? Aduh, topinya kayaknya ini melenyot. Apa itu beritanya adik-adik sini? Katanya nih, kata burung hantu, ada batu bersinar yang selalu bersinar setiap malam di hutan Cerlang. Dan tentu saja Lilo si kelinci yang paling semangat mendengarkan berita tersebut. Dengan kupingnya yang tegang dan matanya yang bersinar, Lilo bercingkak-cingkak. Betul bersinar? Wah, sepertinya itu batu ajaib. Aku harus mencari tahu deh. Tanpa berpikir panjang, kemudian Lilo berlari menuju rumah teman-temannya. Tapi adik-adik, dasar Tutu si penakut ya. Dia kaget dan kemudian berlari menuju pohon. Apa? Batu bersinar? Aku gak mau ikut. Aku takut. Kayaknya itu batu hantu deh. Kata Tutu. Tiba-tiba dari balik semak terdengar suara. Adik-adik, itu si Koko, si Kukang yang berbicara sangat pelan sekali. Sepertinya kalau kita tidak mencari tahu, kita tidak akan tahu seumur hidup, kan? Betul sekali, Koko. Ayo, kita pergi mencarinya, kata si Lilo penuh dengan semangat. Mereka pun kemudian berjalan dan sesampailah mereka di pohon angka. Angin menghembuskan daun-daun yang kemudian berjatuhan ke tanah membentuk angka-angka. Lalu tiba-tiba adik-adik muncul sebuah tulisan. Bunyi tulisannya adalah, aku hanya muncul saat kau menutup mata, tapi bisa membuatmu tersenyum. Siapakah aku? Tutu langsung panik dan menebak-nebak. Gelap. Tidur. Sementara Lilo duduk dan memikirkan baik-baik. Yang muncul saat kita tutup mata dan bisa bikin senang ya? Koko yang diam-diam memperhatikan mengangguk pelan. Mimpi, jawabannya mimpi. Dan benar saja adik-adik, daun-daun bergerak membentuk jalan menuju gua terang. Perjalanan pun dilanjutkan. Di dalam gua terang yang sangat hening, kemudian tiba-tiba ada genangan air yang bersuara. Aku bisa memantulkan siapa kamu, tetapi tidak bisa mengatakan siapa kamu sebenarnya. Kira-kira apa ya isi tebakannya? Tutu langsung heboh lagi. Cermin, bayangan ya? Dua-duanya deh kayaknya. Lilo melihat bayangannya sendiri. Kita lihat, kalau aku tersenyum, bayanganku ikut. Tetapi dia tidak mengatakan aku siapa. Benar, jawabannya bayangan. Dan adik-adik, cahaya keluar dari dinding gua, membentuk jalan menuju bikut angin. Di atas bukit, angin berhembus sangat kencang. Dan kemudian tiba-tiba anginnya berbisik. Semakin banyak kamu berbagi aku
tidak habis. Apa aku? Lilo kemudian berpikir dengan keras. Air, air deh kayaknya. Tapi air habis ya kalau diminum. Tutu bergetar, tetapi kemudian dia mencoba menjawab. Cerita deh kayaknya itu. Apa ya? Ilmu mungkin. Dan Koko menambahkan, pengetahuan deh kayaknya. Nah, adik-adik Simi, tiba-tiba angin berhenti dan awan pun terbuka lebar. Dari kejauhan terlihat batu bersinar di bawah sinar matahari yang perlahan tenggelam. Mereka pun akhirnya sampai di puncak bukit. Mereka melihat batu besar yang bersinar sangat indah. Tetapi adik-adik sini bukan karena sihir, tapi karena apa coba? Ya, karena sinar matahari adik-adik. Dari balik batu tersebut kemudian muncul kura-kura tua yang bijak. Ini bukan batu ajaib, anak-anak. Batu ini menyerap cahaya siang dan menyimpannya untuk malam. Jadi ini bukan sulap ya? Bukan, tapi kalian yang telah berpikir, bertanya, dan bekerja sama, kalianlah yang menemukan keajaiban sesungguhnya. Nah, saat matahari tenggelam ya adik-adik, batu itu menyala dengan sangat lembut. Seperti apa? Seperti pelita yang nyala di kegelapan adik-adik semua. Lilo, Tutu, dan Koko pun akhirnya pulang sambil tertawa. Kita bisa memecahkan semua karena kita saling percaya, kan? Dan aku juga nggak takut lagi. Sedikit. Petualangan paling seru adalah yang membuat kita belajar. Nah, adik-adik, kita bisa ambil pembelajaran dari hutan Cerlang bahwa kalau kita berani bertanya, berani mencari tahu, dan berani percaya sama teman, itu adalah cahaya sebenarnya. Benar kan adik-adik? Terima kasih adik-adik Simi sudah mendengarkan cerita Kak Nani yang sedang makan, yang sedang mau tidur siang. Ayo tidur siang dulu. Yang mau makan siang, silahkan makan dulu. Dan jangan lupa nanti tonton lagi ya cerita Kak Nani. Tonton lagi. Boleh kok diulang-ulang. Terima kasih adik-adik Simi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.